Update kasus Subang, 4 pengakuan Dr. Hastri soal pembunuh Tuti dan Amel, saya tak mau dibilang lemah. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Update terbaru pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, kali ini membahas tentang pengaku ahli forensik Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Melalui tayangan di channel YouTube-nya, Dr. Hastri membeberkan sejumlah temuan terkait kasus Subang ini. Salah satunya adalah Dr. Hastri telah mengetahui alat yang dipakai si pelaku untuk membunuh para korban. Dr. Hastri juga membeberkan dugaan kalau si pelaku adalah psikopat. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Temukan alat untuk bunuh korban. Polisi telah menemukan jenis alat yang dipakai untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dalam kasus Subang. Temuan alat bukti ini didapat setelah tim forensik mencocokkan dengan luka yang diderita kedua korban kasus Subang. Hal ini diungkapkan ahli forensik Polri, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti dalam video terbaru yang diunggah di channel YouTube-nya, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Dikatakan Dr. Hastri, ketika dalam kasus ada 2 otopsi, biasanya yang dipakai paling banyak adalah otopsi pertama. Otopsi kedua hanya akan melengkapi dan memenuhi permintaan jaksa penuntut umum dan tim pembela terdakwa. Apakah cukup visum pertama atau butuh visum kedua? Kalau kurang, kita juga bisa dipanggil untuk memberikan keterangan ahli, katanya. Di kasus Subang ini, dia sudah menyebutkan kriteria alatnya seperti apa dilihat dari kondisi lukanya. Kalau dicocokkan cocok ya pakai visum saya, katanya. Disinggung apakah dia sudah menemukan jenis alat yang dipakai untuk menghabisi Tuti dan Amel, Dr. Hastri membenarkan. Saya tahu, tapi gak mau ngomong, ujarnya. Dr. Hastri beralasan statusnya yang seorang polisi mengharuskan mematuhi undang-undang. Sesuai undang-undang yang berlaku, saya hanya bicara ke penyidik. Hasilnya kita serahkan ke penyidik, tegasnya. 2. Pelaku psikopat yang sangat membenci Tuti. Sebelumnya, Dr. Hastri menyebut pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat diduga seorang psikopat. Bukan tanpa alasan Dr. Hastri menyebut pelaku seorang psikopat karena jelas sekali luka-luka yang dibuat ke korban. Itu sesuatu yang memang mempengaruhi dia secara kepribadian, kata Hastri dalam podcast yang dipandu pemilik akun YouTube Anjas di Thailand. Dijelaskan Hastri, seorang psikopat kerap melakukan sesuatu yang di luar nalar serta tidak pandang bulu, apakah saudara, ibu, adik, anaknya atau sahabatnya. Seorang psikopat ini secara penampakan terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan orang yang kesannya seperti preman, tapi justru hatinya baik. Karena ada gangguan di organ otaknya yang tidak terbentuk secara sempurna, katanya. 3. Pelaku punya kekesalan mendalam. Di kasus Subang ini Hastri melihat kekesalan mendalam dari pelaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya luka biru-biru di mata Amel serta luka lainnya. Yang saya yakin orangnya sangat membenci sekali ke Bu Tuti karena lukanya begitu parah di bagian wajah, terang Dr. Hastri. Apa yang membuat orang begitu membenci? Tanya Anjas. Menurut Hastri, ada seseorang yang memang dilahirkan dengan tidak jelas atau salah asuh dan mekanisme pertahanan jiwanya rapuh. Kalau dia menginginkan sesuatu tidak bisa. Dia melihat hal-hal di luar kendali, sehingga begitu marah dan emosi meluapkan dengan menyakiti orang atau membunuhnya, ujarnya. 4. Tes para saksi dengan alat deteksi kebohongan. Diakui Hastri, di kasus Subang ini, penyidik sudah melakukan tes kesehatan, tes kebohongan dan tes kesehatan jiwa terhadap sejumlah saksi. Dan memang ada dugaan ke arah psikopat. Dr. Hastri menolak disebut penyelidikan kasus Subang ini lemah karena menurutnya penyidik menginginkan hasil yang benar-benar ilmiah. Dia sendiri juga berjuang dengan caranya dan memang banyak hal-hal yang mentok. Saya stres loh karena kasus Subang ini, karena masyarakat dan keluarga korban berharap ke saya. Saya belum memberikan yang terbaik. Tapi tugas saya sudah selesai, meski selesainya belum terungkap, ujarnya. Hastri mengaku sampai sekarang terus memberikan masukan kepada pimpinan terkait kasus Subang. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak berhenti berharap. Jangan berhenti berharap, berdoa. Semoga kemudahan-kemudahan bisa turun sehingga bisa mengungkap kasus ini, tandasnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo.